Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani the year of victorious faith ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dalam tema di bulan Juli, yaitu The Transformers. Melalui tema ini, kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, supaya kita terus bergerak dan bertumbuh sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan pada akhirnya menggenapi amanat agung Tuhan. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tinggi
berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami menyembahmu Tuhan. Come into your presence ini. Datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan. Thank you Lord. Kebenaran-Mu di batinku,
Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda. Masih di bulan Juli dengan tema The Transformers. Dan kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Dan seperti minggu sebelumnya, saya memang sengaja memplesetkan beberapa judul dari film The Transformers yang sebelumnya pernah mungkin Anda juga tonton. Di minggu yang ketiga ini saya beri judul The Age of Activation. Jadi bukan Age of Extinction ya, tapi Age of Activation. Yaitu bicara tentang masa-masa aktivasi. Nah, hari ini saya mau kita semua belajar tentang bagaimana activating Holy Spirit in everyday life. Bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita dan melalui hidup kita dalam keseharian. Jadi, jangan sampai kita berpikir bahwa aktivasi Roh Kudus itu adalah hal-hal yang berbau sangat abstrak atau sesuatu yang kelihatannya aneh. Tetapi justru ini sesuatu yang bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Kalau Anda ingat, Anda mengikuti ibadah di akhir bulan Juni yang lalu, salah satu tema yang disampaikan naturally supernatural yang disampaikan oleh Pastor Dewantono, ini juga bicara soal bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang super alami, tapi secara alami, artinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin membahas lebih dalam mengenai aktivasi ini. Nah, kalau kita bicara soal aktivasi, sebenarnya activating atau activate bukan sesuatu yang asing sebenarnya dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal dalam kehidupan kita ini yang membutuhkan aktivasi. Buat Anda yang memiliki credit card misalkan, ketika kita mendapatkan kredit card baru atau perpanjangan, biasanya kita akan diminta untuk melakukan pengaktifan. Apakah itu lewat SMS ataupun menelpon ke call center. Karena sebelum diaktifkan, maka kartu kredit tersebut sekalipun sudah Anda terima, belum aktif. Contoh yang kedua, misalkan kita baru saja register atau mendaftarkan diri kepada aplikasi, website, program tertentu misalkan. Nah, biasanya dia kemudian memberikan sebuah notifikasi bahwa an activation email has been sent. Ada email yang dikirimkan ke email kita, di mana kita harus klik untuk melakukan aktivasi. Barulah kemudian program atau aplikasi software tersebut baru bisa kita gunakan. Bahkan ketika kita juga baru saja memiliki atau mengganti smartphone kita dengan smartphone yang baru. Sebelum handphone itu bisa digunakan atau smartphone itu bisa digunakan, kita perlu memasukkan SIM card lalu melakukan aktivasi juga. Nah, hal ini adalah hal-hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivasi atau mengaktifkan. Itu sebabnya poin pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah begini. Sama seperti tadi kita sudah mendengar soal aktivasi. Activation switches things on, gives energy, and initiates growth. Jadi aktivasi itu akan menghidupkan atau mengaktifkan, menyalakan sesuatu, memberikan sebuah energi atau sesuatu yang menggerakkan, dan memulai atau mendorong sebuah pertumbuhan. Nah, ketika kita menjadi atau sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, ketika kita mau hidup seperti yang kita harapkan, pastikan kita ingin hidup kita maksimal. Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi seringkali kita menemukan bahwa dalam hidup kita itu ada banyak hal yang seharusnya dalam tanda kutip menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Tetapi kenapa ya kok kita belum mengalaminya? Nah, jangan-jangan ada hal-hal yang memang kita harus aktivasi dalam kehidupan kita. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita ini memang dimaksudkan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Kita bukan orang-orang yang digerakkan hanya oleh logika, digerakkan oleh hanya pengetahuan semata, tetapi kita ini adalah orang-orang yang diinspirasi, dimotivasi, dan didorong oleh Roh Kudus. Tetapi, oleh karena satu dan lain hal, kalau kita menyadari ada banyak kali dalam hidup kita, justru kita tidak hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Kita memilih untuk hidup menurut keinginan kita sendiri.
Dan tanpa kita sadari ada banyak hal yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat kita, tapi tidak bisa kita alami karena kita tidak mengaktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita merindukan untuk hidup kita itu berubah, untuk mengalami sebuah transformasi, ya, artinya mengalami pertumbuhan, karakter kita bertumbuh lebih dewasa, kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, kita menjadi orang-orang yang murah hati. Kita nggak bisa melakukan itu semua tanpa karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ini bukan sesuatu yang cuma sekedar di permukaan, tapi sesuatu yang berubah dari dalam keluar. Ketika Roh Kudus itu diaktifasi dalam kehidupan kita, maka kita kemudian akan bertumbuh, berubah, dan seperti yang firman Tuhan katakan menjadi semakin serupa dengan gambar kaliknya atau penciptanya. Dengan kata lain, punya Christ-likeness, keserupaan dengan Kristus. Kalau kita nggak melibatkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita akan kelelahan dan pada akhirnya akan berhenti dan menyerah. Karena kita menggunakan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Sehingga kita nggak benar-benar akan mengalami kepenuhan atau buah yang benar-benar tuaian yang luar biasa yang sebenarnya kita sendiri rindukan. Bukankah kalau kita ditanya apakah kita mau jadi orang yang maksimal atau setengah-setengah? Kalau kita mau jujur sebenarnya kita semua pasti mau jadi orang yang maksimal. Saya nggak bicara tentang level tertentu. Maksimal itu bicara sesuai kapasitas kita masing-masing. Pasti semua kita mau. Tanpa karya Roh Kudus, kita juga nggak akan bisa mengalami perubahan dalam hal karakter. Yang sombong menjadi rendah hati. Yang kikir, pelit menjadi murah hati. Yang tidak peduli, cuek, menjadi orang yang penuh dengan kasih. Ini semua hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang mengubah dan membentuk kehidupan kita. Ya, jadi sukacita, kesabaran, pengendalian diri itu semua adalah karya Roh Kudus. Dan bahkan ini adalah sesuatu yang harusnya kita alami dan kita jalani setiap hari. Ya, dan bahkan dari semua karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini, bukan hanya hidup kita berubah, tetapi kita juga bisa membuat perubahan dan perbedaan dalam hidup orang lain. Yang pada akhirnya tentunya memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah sebenarnya menjadi kerinduan kita semua kalau kita menyebut diri kita ini sebagai transformersnya Tuhan di Transformation Church. Bukan hanya kita terus-menerus diubahkan oleh karya Roh Kudus, tapi lewat perubahan ini kemudian kita bisa menghasilkan perubahan dalam kehidupan orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Makanya kita perlu belajar bagaimana kita bukan hanya sekedar dalam tanda kutip dipenuhi, tapi kita menyadari kata dipenuhi ini adalah kita diarahkan, diberdayakan, dimampukan oleh Roh Kudus karena iman kita untuk menjadi orang-orang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Makanya Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 16-17 sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dia bukan hanya menjanjikan seorang pribadi yang disebut penolong yaitu Roh Kudus, tapi dikatakan bahwa dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dengan kata lain tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, dalam Efesus 5, makanya Paulus mengingatkan kita supaya kita ini bisa secara rutin, secara teratur dan konsisten dipenuhi dan diperbaharui di dalam Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15-21 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Katakan, saya nggak mau jadi orang bodoh, tapi mau jadi orang bijaksana. Amin. Maksud saya, pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jangan kamu mabuk-mabukan, karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya, hendaklah hidupmu dikuasai Roh Allah dengan selalu bernyanyi kepada Tuhan dalam hatimu, dengan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah, baik lagu dari kitab Mazmur firman Allah maupun lagu rohani yang lain, juga dengan mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa melalui penguasa kita Yesus Kristus.
Kristus Yesus. Hendaklah kamu rendah hati dan bersedia menghormati kemauan satu sama lain. Dengan begitu kamu juga menghormati Kristus. Perhatikan baik-baik, tadi ada kalimat untuk kita menjadi orang bijaksana. Apa artinya? Jangan hidup sembarangan, tetapi mengusahakan untuk tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kehendak Tuhan. Gimana caranya? Dengan cara supaya hidup kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Apa yang keluar dari mulut kita? Dikatakan menyanyikan lagu-lagu pujian, mazmur, firman Allah. Lalu apa? Mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa kita. Dan kemudian apa? Rendah hati, bersedia saling menghormati. Sehingga kita menjadi orang-orang yang juga menghormati Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang kita perlu ingat. Ini yang akan mengaktifasi, memenuhi, membuat diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Di Galatia pasal yang kelima, kita membicarakan, maksud saya Paulus membicarakan di ayat 22-25 soal buah roh. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengar baik-baik, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita menyadari kita ini adalah manusia roh yang kemudian memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh, maka kita ngerti bahwa hidup kita harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Holy Spirit led, diinspirasi, diinisiasi, di-empower oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita belajar untuk mengaktifasi Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mengalami lebih maksimal hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan dan kita rindukan sebenarnya. Itu poin yang pertama. Sekali lagi, aktivasi Roh Kudus dalam hidup kita akan mengaktifkan hidup kita, memberikan kita energi, dan akan menghasilkan pertumbuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah spirit barriers that hinder the activation. Kita perlu mengenali roh atau kuasa atau apa yang bekerja yang menjadi penghalang sehingga aktivasi Roh Kudus, aktivasi dalam hidup kita itu tidak terjadi. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan ini hal-hal yang common yang pada umumnya terjadi entah satu, dua atau bahkan semuanya dalam kehidupan kita. Dan inilah yang biasanya membuat para pengikut Kristus tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Contohnya apa? Yang pertama, bicara soal ketidakpedulian atau bicara soal kita tuh kasarnya ngomong terlalu cuek, ignorance. Kita nggak punya pemahaman alkitabiah tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan kita nggak menyadari siapa itu Roh Kudus. Bicara soal kendali atau kontrol, kita tidak merendahkan diri dan kemudian menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Yang ketiga, dosa. Di mana kita punya dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus-menerus kita lakukan, jatuh bangun dalam dosa. Dan ini menghalangi kuasa dan karya Roh Kudus dinyatakan di dalam hidup kita. Kadang-kadang juga bicara soal intelektualnya kita. Kadang-kadang kepintaran, pemahaman, pengetahuan kita membuat kita kadang-kadang jadinya kebablasan dan tidak lagi memperhitungkan atau mempertimbangkan pertimbangan firman Tuhan atau Roh Kudus. Tradisi rohani, religious tradition, ini juga hal yang kadang-kadang tidak prinsipil tapi kemudian kita lakukan hanya karena kebiasaan, bukan karena pengertian. Fear, ya, rasa takut atau ketakutan. Kita nggak mau melangkah dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kita pegang baik-baik hal-hal yang kita pikir itu adalah bagian dari hidup kita sehingga kita nggak menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bagian yang juga penting, pride. Bicara soal harga diri, kesombongan. Ketika kita lebih fokus kepada ego kita, maka ini akan membuat kita lebih fokus kepada diri kita, keinginan-keinginan kita, prioritas-prioritas kita, ketimbang apa yang Tuhan kehendaki. Lalu bicara apa lagi? Familiarity. Artinya apa? Sesuatu yang jadi familiar, terlalu biasa. Seperti kita itu melakukan udah kayak ya udah dari dulu memang begini, tapi tidak disertai dengan pengertian dan dengan iman. Makanya firman Tuhan mengingatkan kalau kamu
makan nggak pakai iman aja itu salah katanya. Karena apa? Maksudnya gini, ketika kita melakukan sesuatu, kita mesti mengerti bahwa ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini bukan cuma sebuah kebiasaan, ya. Sehingga membuat kita tuh kadang-kadang jadi nggak lagi ngalamin Tuhan. Karena saking seringnya udah tiap minggu beribadah, tiap hari mungkin berdoa. Tapi kita nggak melakukan itu dari hati, kesungguhan, tapi sesuatu yang jadi kebiasaan semata. Sehingga nggak lagi diinspirasi oleh pengalaman atau berjumpa dengan Roh Kudus. Kemudian bicara apa lagi? Orang-orang lain. Ketika kita lebih fokus kepada apa yang orang lain pikirkan dan katakan tentang kita jadinya kehilangan fokus untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya, rasa bersalah atau tertuduh membuat kita jadinya nggak bisa ngalamin kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ampuni kita. Setiap dosa dan kesalahan kita sudah ditanggung di kayu salib. Tapi kita memilih untuk hidup dalam ketertuduhan terus-menerus. Nah, dari semua yang tadi saya sampaikan, apakah ada hal-hal yang Anda sadari itu Anda hidup di hari ini? Dan ketika Anda menyadari ini, saya berdoa Roh Kudus bukan hanya mengingatkan, tapi kemudian menguatkan dan mengarahkan hidupmu supaya mulai hari ini engkau tinggalkan hal-hal tersebut, rasa bersalah, tertuduh, kebiasaan-kebiasaan, dosa, kesombongan dan lain sebagainya itu kemudian bergerak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sebenarnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang memutuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kerinduan hati kita kalau kita mau jujur, itu adalah kita tuh pengen benar-benar berubah. Makanya familiar nggak dengan kalimat gini? Aku tuh pengen berubah sebenarnya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Atau tapi aku nggak bisa berubah, aku udah begini gitu. Nah, sebenarnya kalimat itu memperlihatkan ada sebuah kefrustasian bahwa orang-orang ini sebenarnya ingin berubah, mau untuk berubah. Tetapi mereka merasa nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu. Karena kita tahu sebenarnya waktu kita berubah maksud saya, menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu janji-janji Tuhan itu tersedia dan bisa kita nikmati. Ya, ada satu pribadi namanya J.B. Phillips, ya. Dia menuliskan satu buku yang berjudul Letters to the Young Churches. Dia adalah seorang penerjemah Alkitab, penulis dan juga seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, "The great difference between present day Christianity and that of which we read in these letters." Perbedaan yang paling signifikan antara orang Kristen hari ini dengan mereka yang hidup yang kita baca dalam surat-surat yang dituliskan Paulus ataupun firman Tuhan, ya, di Perjanjian Baru adalah is that to us it is primarily a performance. Buat kita itu cuma sebuah hal yang terjadi, sebuah hal yang merupakan karya, kinerja atau sebuah hal yang sudah terjadi. But to them it was a real experience. Tapi buat murid-murid Kristus, jemaat mula-mula itu sesuatu yang real, nyata. We are apt to reduce the Christian religion to a code or at best a rule of heart and life. Kita punya kecenderungan menurunkan standar kekristenan kita itu cuma sebagai sebuah code. Code itu jadi sebuah panduan, sebuah tuntunan. Cuman kayak supaya kita tahu mana yang benar sama enggak gitu. To these people, it is quite plainly the invasion of their lives by a new quality of life together. Tapi buat orang-orang itu, maksudnya jemaat mula-mula itu benar-benar sebuah invasi, sebuah pengambil alihan hidup mereka dengan bagaimana mereka menjalani hidup bersama dengan kualitas yang baru. They do not hesitate to describe this as Christ living in them. Mereka nggak ragu-ragu, mereka menggambarkan kehidupan yang baru ini sebagai hidup di mana Kristus hidup dalam mereka. The same first century power, the power of the risen, living, loving, indwelling Christ made known through the Holy Spirit is still available to you today. Kuasa yang terjadi pada awal-awal ketika zaman Kristus sudah bangkit itu, ya, abad pertama setelah Masehi, kuasa yang datang dari Kristus yang hidup, yang bangkit, yang mengasihi dan tinggal di tengah-tengah kita itu
dibuat nyata atau dinyatakan melalui karya Roh Kudus, itu masih tersedia dan masih mungkin terjadi untuk Anda hari ini. Jadi lewat apa yang tadi kita baca atau kita dengar tadi, kita memahami bahwa jangan sampai kita menurunkan karena apa tadi? Karena barriers, karena hal-hal yang kemudian kita pilih bahkan menghalangi untuk kita ngalamin apa yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Bukankah semakin bertambah usia kita, kita tuh justru fokus kepada hal-hal yang lebih sederhana dan simple dan mendasar daripada hal-hal yang complicated. Nah, tanpa sadar kita tuh seringkali membuat kekristenan kita itu complicated. Padahal halnya sangat sederhana. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kalau dia Tuhan, dia penguasa hidup kita dipimpin menurut otoritas Tuhan. Artinya kehendaknya, perintahnya. Sebagai Juru Selamat, artinya apa? Kita percaya dosa kita sudah diampuni, kita punya kehidupan yang baru oleh karena anugerahnya. Dan bagaimana lewat ini semua, keduanya itu kebenaran dan kasih karunia, truth and compassion, kita belajar untuk hidup sebagaimana orang percaya. Sesimpel itu. Dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, baik itu tengah-tengah keluarga, di dunia kerja, dalam hubungan-hubungan kita. That is the basic foundation of Christian living. Sebagai orang yang hidup sebagai orang percaya, itulah hal yang sederhana. Tetapi kita kadang-kadang terlalu fokus kepada komplikasi seperti orang Farisi pada zaman dulu. Terlalu fokus kepada aturan-aturannya sehingga tidak lagi mengalami justru encounter-nya. Encounter dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Padahal itulah yang akan membawa karya transformasi Roh Kudus, perubahan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sebagai pengikut Kristus hari ini, apa kita mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita? Apakah kita mengaktifkan karunia-karunia yang sudah dipercayakan dalam hidup kita? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hidup sebagaimana sesuai firman Tuhan, menyatakan belas kasihan. Ketika kita mengizinkan Tuhan mulai bekerja dan berkarya dalam hidup kita, disitulah kita akan melihat transformasi itu terjadi. Dan kita sampai pada poin yang ketiga, yang ini sebuah kalimat yang sangat penting yang saya mau Anda semua bawa pulang hari ini, yaitu Christ likeness cannot be manufactured. Keserupaan dengan Kristus itu nggak bisa direkayasa atau dibikin-bikin. Saya dan Anda tidak bisa merekayasa, memaksakan lahirnya buah roh. Dalam kekuatan kita, dalam ketika kita menggunakan kekuatan pengalaman kita akan lebih fokus kepada suara-suara yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Kalau kita lupa atau kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, apapun situasi yang kita hadapi itu bisa membuat kita jadinya kewalahan, kelelahan. Ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita sebenarnya missing atau kehilangan kesempatan untuk mengalami atau melihat bagaimana Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup kita atau di sekitar kita. Karena kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengaktifasi Roh Kudus dalam hidup kita, mengizinkan Ia yang menuntun, kita mendengar suara yang lembut tapi tegas. Ketika kita terpancing atau tergoda untuk berbuat dosa, kita mendengar ada suara jangan, dan kita taat. Ketika kita mulai takut, dikuasai kekhawatiran, kita mengingat ada satu firman Tuhan yang pernah kita baca dan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja seperti Yesus katakan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan ketika kita mendengar suara Roh Kudus ini, yang kemudian kita berkata ya, dan kita fokus kepadanya, maka disitulah kita mengizinkan Dia aktif dalam kehidupan kita. Dan kita kemudian shifting dari fokus atas pikiran kita, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, frustasi kita, kepada kesadaran akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita terbuka untuk hadirat Tuhan, untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang bukan karena situasi yang sedang kita hadapi, tapi karena keyakinan dan iman bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan sanggup.
Dan dia bahkan berjanji, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat engkau yang mengasihi aku, yang berjalan sesuai dengan rencanaku. Dan disitulah kita membuka diri untuk menerima the best resources, semua sumber daya surgawi yang Tuhan siapkan buat kita. Kita akan mendapatkan tuntunan yang jelas dalam hidup kita. Kita akan mengalami kemerdekaan. Apa yang Yesus sudah berikan dan menangkan di atas kayu salib itu bisa kita terima. Kembali lagi sama seperti tadi saya sampaikan di awal, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita menerima kartu kredit atau menerima email yang mengharuskan kita mengaktifasi, dan kita memilih untuk mengabaikan dan tidak melakukannya, maka sekalipun kartu kredit itu ada di tangan kita, sekalipun software itu ada di komputer kita, tapi kita nggak punya akses untuk bisa menggunakannya. Kita nggak bisa punya kesempatan untuk menikmati, untuk menggunakan resources, hal-hal yang sudah tersedia di dalam kartu maupun aplikasi tersebut. Sama halnya, Roh Kudus itu ada saat ini juga, bahkan ada dalam hidupmu. Sebab Roh Kudus itu adalah materai yang dinyatakan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tetapi dia menantikan, dia tidak memaksa. Sampai kita kemudian memilih untuk mengaktifasi, mengizinkan dia berkarya. Menginvasi pola pikir kita, perasaan hati kita, hubungan-hubungan yang kita bangun. Bagaimana sikap dan cara kita di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga kita. Maka Roh Kudus itu akan menantikan kapan waktunya tiba. Pertanyaannya, maukah hari ini Anda mengambil keputusan untuk mengizinkan dia berkarya? Mengizinkan Roh Kudus mengaktifasi dirinya dalam kehidupan kita sehingga hati dan pikiran kita kemudian selaras dengan kehendaknya. Bukankah dia berkata, maksud saya Yesus berkata bahwa Roh Kudus penolong itu akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang sudah ia ajarkan kepada kita, atau hal-hal yang berasal. Dia tidak akan mengajarkan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Kalau Anda berkata, ya saya mau, maka simple. Anda bisa memulai dengan sebuah kalimat doa yang singkat. Mari Roh Kudus, nyatakan karyamu dan bekerjalah dengan leluasa dalam hidupku. Sesimpel itu. Karena kehidupan yang diinspirasi oleh Roh Kudus seperti yang saya sampaikan di awal, bukan sesuatu yang aneh atau spooky gitu ya, kelihatannya sangat abstrak. Karena fokus kita adalah Yesus, bukan diri kita. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana para rasul itu berkarya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mujizat karya Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan bukan hanya di dalam bait Allah, dalam gereja, tapi justru dalam keseharian mereka. Sekali lagi, Anda dan saya ini adalah work in progress. Kita ada dalam sebuah proses pembentukan dan transformasi. Ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Ujungnya serupa dengan Kristus. Ujungnya adalah menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan dan rancangkan. Dan kita bersyukur dalam perjalanan ini Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, tapi Dia mengutus Roh Kudus menyertai hidup kita. Jadi hari ini maukah Anda berkata, mari Roh Kudus, nyatakan karyamu, bekerjalah dengan leluasa dalam hidup saya. Kalau ini doa kita hari ini, saya percaya saat ini juga Roh Kudus akan mulai bekerja dalam hidup. Suara yang lembut namun tegas dan jelas itu, mari ikuti itu. Engkau akan menemukan dan merasakan ada damai sejahtera yang berbeda. Karena engkau tahu engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang engkau mau. Ketika ada pilihan-pilihan yang sulit di depan kita, yang satu keinginan kita, yang satu kita tahu itu kehendak Tuhan, kita akan punya kekuatan untuk berkata ya kepada kehendak Tuhan. Ketika kita takut dan dikuasai oleh kekhawatiran, kita memilih untuk shifting dan percaya Tuhan sungguh ada. Ia nyata, Ia tidak pernah terlambat. Aku percaya Tuhan. Hari ini Bapa, kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu.
Engkau lihat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka hadapi hari ini. Kami tahu Roh Kudus Engkau mengenal, mengetahui setiap kami lebih daripada siapapun. Dimanapun Anda berada hari ini, mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan berserah kepada Dia dan percaya. Dan katakan, mari Roh Kudus, nyatakan dalam hidupku karya-karya, bekerjalah dengan luas. Aku berserah kepadamu. Dan kau akan lihat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mari Tuhan, nyatakan. Biarlah hari ini diawali dengan penuhnya dan melimpahnya damai sejahtera Tuhan dalam hati setiap anak-anak. Saat ini juga, sebab kami percaya Engkau berkata, barang siapa letih, lesu, dan berat datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Barang siapa datang dengan membawa semua permohonan dalam ucapan syukur, maka ia akan menerima kelimpahan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan hari ini aku berdoa, dimanapun anak berada, mereka mengalami ini yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini buat Anda yang sudah mendengar dan mungkin Anda bertanya-tanya, apakah saya juga bisa mengalami itu? Padahal saya belum punya hubungan dengan Tuhan. Mari memulai dengan menjadikan Yesus, seperti tadi saya sampaikan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda berkata, ya saya mau mengalami ini semua, mari datang kepada Tuhan dan berdoa seperti ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, penguasa hidupku, dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan dan mengampuni dan menebus hidupku. Hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya aku sudah diampuni, aku sudah ditebus, dan hidupku dijadikan baru. Mulai hari dan seterusnya, biarlah hidupku sepenuhnya ada dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun, memimpin, dan aku mau taat kepadamu. Di dalam nama Yesus. Doa yang sederhana ini yang baru saja Anda doakan adalah sebuah doa yang mengawali kehidupan Anda sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan mulai hari ini dan ke depan, marilah hidup sebagai orang-orang dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan mulai mendengar ada suara tuntunan Tuhan. Hal-hal yang sederhana, yang simple, yang menjadi sebuah tanda dan sinyal untuk engkau hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan waktu kita terus-menerus taat kepada tuntunan suaranya, maka akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan kita akan jauh lebih peka dengan apa yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Dan percayalah, tantangan akan tetap ada, hidupmu akan mengalami masalah dan problem, tetapi engkau akan menemukan damai sejahtera yang mengatasi semuanya karena engkau percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup dengan Roh Kudus yang aktif dinyatakan dalam hidup kita, dan bahkan melalui hidup kita ada banyak orang yang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah
Puji Tuhan, saya percaya kita semua boleh mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan bahkan kebenaran firman Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Doa saya hari ini, apa yang sudah kita terima tidak berhenti sampai di sini, tapi menjadi benih yang kemudian tumbuh subur ketika kita taat melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mulai hari ini, mari izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita dari hal yang sederhana dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Engkau akan melihat tuntunan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagimu, dan Roh Kudus yang akan menjadi penuntun dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan mulai hari dan seterusnya, ketika engkau menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, Dia akan berkarya dan menyatakan dirinya dengan luar biasa, sehingga hidupmu akan menjadi maksimal sebagaimana kehendaknya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya, menerima berkat pengutusan ini dan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita bersedia untuk melakukannya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.